Halo semuanya, perkenalkan saya Fresta Feli, siswi dari SMKN 2 Singkawang dari kelas 10 DKV 3. Pada kesempatan kali ini, saya mendapatkan tugas dari mata pelajaran P5BK. Tugas kali ini berupa wawancara profesi pekerjaan. Dan pada kesempatan kali ini, saya sudah bersama dengan Pak Rido. Selamat sore Bapak. Selamat sore Pista. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Jadi di sini saya ingin meminta bantuan Bapak untuk menjadi narasumber saya. Jadi ini tugas B5 BK Pak. BK ya. Temanya tentang profesi pekerjaan Pak. Profesi pekerjaan. Jadi dalam hal ini yaitu saya sebagai guru ya. Ya Pak. Oke, silakan. Apa yang ingin ditanyakan ini, Pista? Baik Pak, saya mulai dengan pertanyaan pertama ya Pak ya. Ya. Dari pertanyaan yang pertama ya. Oke. Apa? Saya sambil minum nih ya. Ya Pak, silakan Pak. Menurut Bapak, apakah Bapak bisa menggunakan semua aplikasi yang sudah dipasang di komputer atau laptop ataupun di HP Pak? Kalau hanya sekedar menggunakan sih saya bisa. Ya. Tapi untuk mendalami mungkin ada beberapa aplikasi yang perlu dipelajari lagi. Biasa aplikasi yang Bapak gunakan untuk mengajar atau menyampaikan materi itu apa ya Pak? Nah, kalau untuk aplikasi yang saya gunakan itu jelas yang pertama saya ketik materinya di PowerPoint terlebih dahulu. Ya, kemudian saya menggunakan aplikasi rekam layar bawaan dari Windows. Ya. Nah, setelah itu saya edit karena saya matematika itu kan perlu penjelasan, maka saya bikinkan video penjelasan dengan menggunakan aplikasi Filmora. Nah, barulah kemudian saya upload di YouTube. Gitu. Apakah Bapak bisa menginstal aplikasi sendiri? Misalkan menginstalnya di laptop yang Bapak butuhkan gitu Pak? Kalau memang filenya sudah ada sih bisa. Oh, gitu. Ya. Menurut Bapak, jika software atau aplikasi yang Bapak gunakan bermasalah, maka Bapak bisa mengatasinya sendiri? Kalau beberapa sebenarnya sih bisa ya. Kalau itu karena zaman sekarang itu kan Google ada kan. Kita bisa lihat di YouTube dan di manapun lah ya. Kita bisa belajar sendiri, tutorial itu banyak sekali. Cuman untuk beberapa hal seperti yang memang perlu apa namanya ya, keahlian khusus itu memang saya tidak bisa mengerjakannya sendiri. Pasti saya meminta bantuan dari teman-teman yang ada di sekolah. Selama Bapak mengajar di daring ini Pak, apa pernah terjadi masalah atau apapun Pak? Karena itu sih lebih kepada modal ya. Karena kan yang namanya membuat video, editing dan segala macam tuh perlu aplikasi yang sekiranya laptopnya itu juga harus mumpuni. Ya kan? Gitu ya Pak? Ya, nah, kebetulan laptop saya tuh tidak bisa dikatakan bagus ya, tapi ya cukup lah. Jadi ada kendala kadang nge-lag dan segala macam gitu kan. Kemudian juga penggunaan pengambilan gambar itu sangat penting sekali karena kan kalau matematika ini kan berhubungan dengan simbol-simbol ya. Jadi titik aja itu punya arti di dalam matematika itu. Jadi pengambilan gambar kemudian editing itu harus bagus. Apakah Bapak bisa mengakses internet di rumah Bapak dengan lancar? Kalau akses internet sih kebetulan saya lancar ya, karena ada wifi ya, jadi lancar. Aplikasi yang Bapak gunakan untuk menyampaikan materi itu seperti apa ya Pak? Ya aplikasinya itu tadi, karena matematika kan perlu penjelasan, jadi harus saya upload ke YouTube. Jadi tidak bisa saya sebar begitu saja. Misalkan di apa ya yang dipakai kebanyakan tuh Google Chrome, Google Classroom ya. Nah, itu kan sulit sekali. Bisa sih, tapi kan perlu apa pada intinya juga ke YouTube nanti ya kan, karena share link kan. Jadi saya kalau matematika saya tidak pakai Classroom, jadi saya menggunakan YouTube saja cukup. Apakah untuk menyampaikan materi atau mengirim link di YouTube Bapak itu sering menggunakan aplikasi WhatsApp? Ya pasti. Kalau untuk share link itu saya menggunakan aplikasi WhatsApp karena ya di situ kan ada grup-grup kelas ya, jadi lebih mudah lah.
kecuali untuk absen kadang ya menggunakan Google Form seperti itu. Apa persiapan yang Bapak lakukan sebelum memulai hujan, Pak? Kira-kira apa persiapan yang Bapak lakukan sebelum memulai pembelajaran MTK atau secara daring atau online? Ya, pertanyaan ini sebenarnya linear dengan pertanyaan-pertanyaan sebelumnya ya. Jadi otomatis persiapan saya tuh ya membuat materi di PowerPoint, kemudian merekamnya, ya, kemudian mengedit, baru bisa di-upload ke YouTube. Ngomong-ngomong ini nama kita basah nanti ya. Oke. Menurut Bapak, apa perbedaan yang paling Bapak rasakan ketika mengajar secara online dibandingkan mengajar dengan tatap muka di kelas? Kalau belajar online ini terus terang saya tidak bisa mengontrol dan mengawasi siswa-siswi dalam belajar, kan? Kalau tatap muka itu kan otomatis saya bisa keliling apakah mereka mengerjakan atau tidak, kan bisa kita pantau secara langsung. Kalau online ini kan sulit. Apakah Bapak sering menggunakan seperti aplikasi Zoom atau Google Meet gitu Pak untuk diskusi? Jarang sekali. Bahkan bisa dikatakan tidak pernah lah. Ya, karena ya itu tadi, kalau Zoom apa segala macam itu susah lah matematika. Ini memang perlu penjelasan. Kedua, kalau memang diupload ke YouTube kan sekiranya siswa tidak paham kan video itu bisa diputar kembali. Kalau Zoom kan tidak bisa. Ya. Menurut Bapak, secara pengalaman sudah mengajar secara online atau daring, apakah siswa tersebut bisa mengikuti kelas online dengan baik? Ya, kalau berdasarkan tugas ya baik ya. Tapi kalau secara pemahaman saya tidak yakin bahwa itu berjalan dengan baik ya. Kalau sekedar ngerjakan tugas kan semua orang mungkin bisa melihat dari Google atau meminta contekan dari kawan, ya kan? Nah itulah kalau menurutnya. Apakah dalam pembelajaran secara daring atau online ini Bapak memberikan tugas juga? Oh iya, tentu pasti ada tugasnya. Kalau tidak ada tugas ya gimana ya? Kayak melakukan pekerjaan yang sia-sia aja. Gitu. Oke, Pak. Misalkan dalam tugas pastinya dikumpulkan Pak kan? Jadi maksudnya tugasnya itu Bapak kumpulkan di sekolah atau bertemu dengan Bapak gitu Pak? Oke, dalam beberapa kasus kadang saya meminta siswanya itu mengumpulkan di rumah saya ya. Cuman kadang juga saya meminta mengumpulkannya itu lewat Google Form. Jadi tugas itu difoto kemudian diupload di Google Form dalam bentuk PDF. Apakah ada batas waktu dalam pengumpulan tugasnya Pak? Tentu ada lah. Karena kan kalau tidak ada waktunya ya siswa jadi sepele jadinya. Kemudian ya seperti yang kalian tahu lah, kalau memang terlambat atau tidak mengumpulkan tepat waktu ya pasti ada sanksinya, yaitu tadi biasa kan merangkap, ya kan? Kenapa saya bikin merangkap? Ya supaya kalian tuh sambil belajar kembali gitu. Bukan Mengingat hanya gitu ya, mengingat. Jadi kan terbiasa mengulang itu kan harapannya itu kan ingat. Setidaknya sedikit pun mengingat gitu ya Pak ya. Santai kau. Oke Pak. Ini pertanyaan terakhir dari saya Pak ya. Terakhir udah habis nih ya? Oh udah habis nih Pak. Terasa ya? Sampai Menurut- hujan. Menurut Bapak, sebagai guru matematika, apa tantangan atau kesulitan terbesar yang dihadapi ketika mengajar matematika secara online tanpa didukung dengan adanya pertemuan tatap muka sebelum adanya pandemi COVID-19 ini? Biasanya kan susah gitu Pak. Nah, kesulitan pertama yaitu menjawab pertanyaan siswa. Kalau ada siswa yang bertanya itu kan saya sulit menjawabnya. Paling tidak untuk satu pertanyaan saya harus membuat satu video baru kan gitu. Oh iya betul Pak. Ya. Nah, kemudian ini kesulitan yang sebenarnya dirasakan semua guru matematika, yaitu basic siswa itu dalam berhitung itu sangat kurang. Apalagi sekarang online kan, jadi kadang-kadang orang harus memakai kalkulator gitu kan Pak. Betul. Ya,
hujan nih kita nih. Oke. Baik Pak, terima kasih atas waktunya sudah bersedia menjadi. Jangan gitu Pak. Ya apa ini? Oke, ulang Pak. Baik Pak, terima kasih atas waktunya sudah memberikan bantuan kepada saya. Sama Semoga sehat. cepat ngomongnya cepat hujan itu. Semoga sehat selalu ya Pak. Amin, Terima kasih Pak. Sampai jumpa lagi. Balik Pak, balik Pak.